Shalom sahabat Rumus dimanapun Anda berada, jumpa kembali melalui Rumus Kehidupan, Renungan Murid Kristus untuk Kehidupan. Dan hari ini kita melanjutkan pelajaran kita masih seputar peristiwa-peristiwa akhir zaman apa yang akan terjadi pada masa kesusahan besar atau disebut masa tribulasi. Kita sudah sampai Roma 6 ayat 15 yang karenanya kita akan menyelesaikan pasal 6 hari ini, yaitu Roma pasal 6 ayat 16 dan 17 yang demikian bunyinya. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Nah, kemarin kita melihat bahwa semua orang, baik orang miskin, orang kaya, para raja, para pembesar, semuanya bersembunyi di bukit batu karena peristiwa-peristiwa mengerikan yang terjadi bukan saja di bumi, tetapi juga terjadi di langit. Dan hari ini, ayat ini menunjukkan kepada kita betapa mengerikannya situasi bagi mereka yang mengalami penghakiman anak domba pada waktu itu. Dari yang terkuat sampai yang terlemah di antara mereka, mereka meronta, mereka mendesak batu-batu, atau mereka meminta, meratap, memohon supaya gunung-gunung batu itu supaya jatuh ke atas mereka dan menyembunyikan mereka dari Allah dan murka sang anak domba. Nah, bagi mereka mati di dalam timbunan batu karang atau gunung batu tampaknya lebih baik daripada mengalami penghakiman Tuhan. Nah, ini kita melihat bahwa betapa seriusnya, betapa parahnya situasi yang akan terjadi di akhir zaman, khususnya di masa kesusahan besar itu. Meskipun mereka mengakui bahwa Allah memerintah di tahtanya, perhatikan baik-baik kalimat ini, meskipun mereka mengakui Allah yang duduk di tahtanya, tapi kenyataannya mereka menolak untuk bertobat dan tunduk kepada pemerintahannya. Aneh ini, coba perhatikan kalimat ratapan mereka kepada bukit batu. Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Artinya orang-orang ini tahu bahwa mereka sedang mengalami murka Tuhan. Tetapi mereka tidak mau bertobat. Mereka tahu bahwa mereka adalah objek dari murka Allah. Lebih khusus lagi, mereka adalah objek dari murka Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam Wahyu pasal 5 yang kita sudah pelajari. Nah, bencana ini mengilhami seluruh umat manusia untuk mengakui dalam beberapa cara bahwa mereka bertanggung jawab kepada Allah atas apa yang mereka lakukan, atas ketidakinginan mereka untuk bertobat dan mengikut Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan mengikut Yesus. Nah, kalau kita perhatikan coba, tanggapan ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam bagian Alkitab lainnya yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Allah, saya ulang lagi, pengetahuan tentang Allah, atau yang nggak suka pakai nama Allah ya, yang nggak suka pakai istilah Allah ya, pakai Elohim. Pengetahuan tentang Elohim tidak selalu mengarah kepada iman kepadanya. Nah, Paulus menulis dalam surat Roma pasal 1 bahwa orang memiliki cukup bukti di alam untuk mengetahui bahwa Allah itu ada, tetapi mereka tidak berpaling dan beriman
kepadanya. Saya akan membaca dari Roma pasal 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Apakah mereka mau bertobat? Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Nah, kita lihat di sini bahwa orang yang boleh dikatakan tahu tentang Allah, pada kenyataannya masih tidak mau bertobat. Bukan hanya tahu saja. Kalau kita tahu di dalam Wahyu pasal 6 ayat 16 sampai 17 tadi, bahkan mereka sudah mengalami murka Allah sekalipun, mereka tidak mau bertobat. Itu sebabnya saya mendoakan dan menguatkan hati kita sekalian, para pecinta firman Tuhan yang mengikuti channel ini. Kalau Anda berdoa dan Anda merindukan, bahkan Anda sedang mendekati orang-orang tertentu, mungkin anggota keluarga, tetangga, sanak saudara, tetapi mereka masih mengeraskan hati. Mereka yang sudah tahu tentang Yesus Kristus, mereka bahkan rela dan mau mengalami murka daripada mereka ini mengikut Yesus. Atau mungkin kita sendiri. Berapa lama Anda dan saya sudah mengikut Yesus, mengenal Yesus? Pertanyaannya, adakah kita betul-betul sudah mengalami pertobatan? Atau kita hanya agamawi saja, beragama saja, anggota gereja saja, dan kita tidak takut akan murka Allah itu. Kita tahu Dia duduk di tahta, kita tahu Yesus adalah Tuhan. Kita percaya bahwa masa kesusahan itu akan melanda bumi ini. Tetapi kita hanya sekedar beragama Kristen, kita tidak mengalami pertobatan. Mari saya mengundang melalui bahasan Roma pasal 6 ayat 16 dan 17 ini untuk kita kembali. Pertobatan mengikut Yesus itu bukan sekedar percaya ke gereja, tetapi sungguh-sungguh kita mengikut Yesus. Mengalami proses diubahkan menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tahu tentang Kristus, tahu tentang Tuhan, tetapi tidak bertobat. Itulah yang dimaksud dengan Wahyu pasal 6 ayat 16 dan 17. Kiranya pengajaran ini menolong kita untuk merenung, dan sekali lagi, kalau kita bisa bertobat dan masih diberi kesempatan untuk bertobat, itu adalah anugerah yang patut disyukuri. Mari berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sudah disampaikan. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa hidup seturut firman-Mu, bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tahu tentang Yesus, tetapi kami bertobat dan hidup serupa dengan Kristus. Kami berdoa untuk orang-orang yang masih mengeraskan hati, bahkan para pembenci kekristenan, orang-orang yang mengolok-olok kekristenan. Tuhan, kami berdoa, beri mereka kesempatan bertobat, dan tolong mereka bertobat. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.